Firman Tuhan hari ke-163 tahun 2024. Kitab Ulangan, pasal 23 ayat 5 perikop, orang-orang yang tidak termasuk umat Allah. Ini hari yang ke-163 tahun 2024. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 23 ayat yang kelima, dengan perikop orang-orang yang tidak termasuk umat Allah. Inilah perikop daripada pasal 23. Dan sebagai ayat inti dikatakan dalam pasal 23 ayat 5, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Inilah ayat hari ini. Nah, kemudian dalam bacaan pagi yang berhubungan adalah diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 18. Ini merupakan kelanjutan dari ayat bacaan yang kemarin, ya, dimana kemarin itu sampai ayat 11. Nah, perikopnya adalah bersinar seperti cahaya yang menerangi dunia. Nah, kemudian dalam bacaan malam, yaitu Injil Lukas pasal 12 ayat 8 sampai dengan 12. Dengan perikop pasal 12 ini adalah mengakui Kristus di depan umum. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu orang-orang yang tidak taat atau yang tidak termasuk umat Allah. Nah, sebelum kita masuk dalam perikop ini, di sana ada tadi disebut nama Bileam. Siapakah Bileam itu? Di dalam kerajaan Moab, waktu Raja Balak memimpin Moab sebagai Raja Moab. Nah, itu dalam Bilangan 22 ayat 28 sampai 30, ya. Raja Moab ini takut kepada bangsa Israel karena kekuatan mereka, dan apalagi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dengan ketakutan daripada Raja Balak kepada bangsa Israel, maka dia panggil Bileam, ya. Karena Bileam ini adalah terkenal nabi palsu. Jadi berlaku di dalam kerajaan Moab itu, nabi palsu ini, Bileam itu dipergunakan untuk mengutuk orang-orang, ya. Jadi kalau dia mengutuk seseorang, dia bisa akan berbahaya. Nah, jadi hal ini mau dipakai oleh Raja Balak. Mungkin Bileam ini bisa mengutuk bangsa Israel supaya mereka bisa rapuh. Nah, sehingga dia memerintahkan Bileam untuk pergi, ya, berikut rakyat daripada Moab bersama dengan Bileam supaya pergi mengutuk Israel. Nah, tapi
Apa yang terjadi? Waktu Bileam pergi dan menaiki kuda tunggangannya bersama dengan orang-orang, ya, di tengah jalan kuda bisa bicara. Coba, ya, apa yang dikatakan oleh kuda? Sebelum kuda berbicara, dia membangkang kepada Bileam, ya. Waktu dia mau membawa Bileam ke tempat yang mengutuk bangsa Israel, kuda tidak mau pergi karena di depan kuda tersebut ada yang menghalangi, yaitu malaikat Tuhan, ya. Tidak bisa. Nah, sehingga kuda minggir, menepi. Nah, dipukul oleh Bileam. Tapi kuda itu merasa ada yang menghambat, tetap tidak bisa maju. Wah, Bileam marah. Wah, ini kalau saya bawa pedang, saya hunus pedang saya kepadamu, katanya. Bicaralah kuda tersebut. Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau, ya, memukul aku? Nah, jadi kuda bisa berbicara, ya. Inilah binatang di dunia ini yang bisa berbicara atas kemauan daripada Tuhan. Kenapa kau memukul aku, katanya? Apa salahku? Kira-kira begitu, ya. Nah, kemudian jawab Bileam, karena engkau mempermainkan aku. Seolah-olah dianggap bahwa kuda itu mempermainkan Bileam, ya. Dia mempermainkan dia, ya. Wah, ini mana kurang ajar nih kuda ini, mempermainkan saya. Karena kau mempermainkan aku, katanya. Nah, terus apa jawab daripada kuda itu? Aku selama ini selalu kau tunggangi. Dia bilang gitu, ya. Nah, bukankah aku keledaimu yang sering kau tunggangi? Ya. Nah, dan apa alasan kamu untuk memukul saya? Karena saya tidak bersalah. Karena kuda itu melihat malaikat di depan. Nah, dengan berbicara kuda kepada Bileam, Tuhan membuka matanya Bileam. Setelah matanya terbuka, melihat malaikat berdiri di depannya. Akhirnya apa? Bileam sujud, ya. Nah, dan yang melihat malaikat itu hanya Bileam dan kuda. Dan rombongannya itu tidak melihat. Waktu rombongan mereka mau begitu, nggak melihat. Nah, akhirnya Bileam menyuruh kepada rombongan supaya kalian pulang ke negerimu, katanya. Tidak jadi. Nah, itulah kisah daripada Bileam. Nah, jadi Raja Balak dari Moab takut akan kekuatan Israel. Lalu ia meminta Bileam, seorang nabi palsu, untuk mengutuki mereka. Nah, namun Allah, ya, melindungi Israel dan, ya, membalikkan kutuk menjadi berkat. Nah, itu Bilangan pasal 22 ayat 12 sampai 13, ya. Nah, tetapi Allah berfirman kepada Bileam. Apa dikatakan oleh Allah? Jangan engkau ikut dengan mereka. Jadi dengan mereka artinya yang disuruh oleh Raja Balak. Nah, jangan kutuk bangsa itu. Ini kata Allah. Sebab mereka adalah bangsa yang diberkati. Oh, jadi itu bangsa yang diberkati. Jangan kutuk, kata Allah kepada Bileam. Jangan kutuk. Nah, kemudian Bileam, ya,
bangun pagi dan berkata kepada para pendukung Balak, ya, pulanglah kalian ke negerimu, sebab Tuhan menolak aku pergi dengan kamu. Jadi Bileam, ya, mendapatkan perintah dari Tuhan, jangan kutuk mereka, karena mereka adalah bangsa yang diberkati, apalagi bangsa pilihan Tuhan. Akhirnya Bileam tidak jadi mengutuk, ya. Nah, sebab Tuhan menolak aku pergi dengan kamu. Nah, jadi kisah Bileam itu tertulis dalam Bilangan pasal 22, ya, dalam kitab ini. Nah, Bileam awalnya tidak menyadari keberadaan malaikat yang berdiri di depannya seperti tadi. Namun, ya, membuka mata Bileam sehingga ia dapat melihat malaikat dan mendengarkan pesan yang Tuhan sampaikan. Nah, apa yang kita lihat dari sini? Ini menunjukkan kepada kita pentingnya, ya, kita tahu dan kesediaan untuk mendengarkan suara Tuhan. Meskipun seringkali tidak sesuai dengan keinginan atau rencana kita. Nah, itulah pentingnya mendengarkan suara hati, suara roh, dan suara Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop ini, orang-orang yang tidak termasuk umat Allah. Nah, jadi kalau kita melihat dalam perikop ini, ya, ini sangat jelas dikatakan bahwa siapa sebenarnya umat Allah. Nah, sehingga tadi begitu pentingnya umat Allah itu seperti bangsa Israel. Dari tadinya dikutuk oleh Raja Moab, yaitu Balak, dengan perantaraan Bileam, kutuk itu dirubah menjadi berkat. Nah, sekarang kita lihat dalam berikut, siapa saja orang-orang yang bukan umat Allah. Mari kita lihat, ya. Dalam perjanjian baru itu jelas, ya. Orang-orang yang tidak termasuk umat Allah adalah orang-orang yang tidak percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu bukan umat Allah, ya. Nah, jadi tidak percaya pada Tuhan dan sebagai juru selamat, serta tidak hidup menurut firman Allah. Ini bisa kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 18. Jadi jelas, ya, dalam perjanjian baru yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, ya, sebagai juru selamat dunia dan sebagai Tuhan, dia tidak bisa dikategorikan sebagai umat Allah, ya. Jadi itu dalam perjanjian baru jelas. Nah, sekarang dalam perjanjian baru bagaimana aturannya yang tidak umat Allah itu? Wah, ini ada 3 kategori, ya, dalam perjanjian lama yang tidak termasuk umat Allah, yaitu siapa? Pertama, orang-orang yang dikebiri, ya, atau kalau binatang itu dikebiri, dikasing, ya, dia tidak bisa lagi beranak. Nah, laki-laki pun seperti itu, dikebiri, tidak bisa beranak lagi, jakarnya dibuang, ya. Nah, jadi mereka itu tidak boleh menjadi umat Allah dan menjadi warga negara Allah, ya, tidak boleh. Nah, yang kedua adalah orang yang lahir di luar pernikahan, kawin tidak sewajarnya, kawin kecelakaan, ya, artinya tidak direstui orang tua, tidak diberkati dalam gereja, tidak di penghulu. Jadi kawin di luar daripada nikah. Nah, kalau kawin siri
Saya tidak tahu apakah itu di luar nikah, tapi itu jelas di luar nikah. Nah, jadi orang-orang yang lahir di luar pernikahan dan semua keturunannya, sampai keturunan yang ke-10 tidak boleh menjadi umat Allah. Wah, ini sangat tegas ya. Tidak boleh lahir di luar daripada pernikahan yang resmi, ya, termasuk keturunannya sampai ke 10 generasi, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini ditujukan kepada orang tertentu, ya, karena tidak mau melayani Tuhan. Ya, siapa itu? Orang Amon dan Moab. Kenapa? Nah, jadi sebab ya mereka ini tidak memberikan bangsa Israel lewat dari tanahnya dan memberikan makan minum. Mereka minta makan, tidak dikasih. Nah, jadi ini sampai keturunan 10 juga dianggap bukan umat Allah. Maka ya mereka berperang terus dengan Moab, dibunuh segala macam. Nah, terus bagaimana kalau kawin campur dengan Moab? Nah, kita lihat dalam firman yang kemarin ya. Kemarin Ruth, menantu daripada Naomi, ya. Ada 2 menantu Naomi, ada 2 anaknya, Malon dan Kilion, ya. Nah, suaminya Naomi adalah Elimelek. Nah, mereka tinggal di Moab. Nah, kawin campur dengan anak perempuan dari Eglon, ya, raja Moab, ya. Nah, kemudian ada juga anaknya Harpa, yaitu Orpa, ya, kawin kepada Kilion. Nah, kita tahu Harpa dan Eglon ini sangat menindas bangsa Israel, ya. Dia raja Moab, menindas bangsa Israel. Maka Harpa, ayahnya Orpa, membunuh Eglon karena dia Tuhan senang kepadanya. Nah, jadi anaknya Elimelek, ya, anaknya Naomi, kawin kepada Moab, kawin campur. Nah, kita tahu kawin campur sangat dibenci oleh Tuhan karena Moab itu bukan anggota umat Allah. Nah, tapi apa hasil daripada perkawinan mereka? Coba kita lihat. 10 tahun tidak punya keturunan. Ya mungkin Tuhan juga berpikir, walaupun ada keturunanmu percuma, karena anakmu itu tidak diakui sampai nanti 10 generasi. Maka dua-duanya kan meninggal, ya. Dua-duanya meninggal. Malon meninggal, Kilion meninggal. Padahal udah 10 tahun berumah tangga, tapi tidak punya anak. Itulah kuasa Allah memang. Karena Allah sudah mengatakan, Moab, Amon, itu bukan umat Allah. Kenapa? Karena mereka tidak memberikan fasilitas kepada bangsa Israel yang kuberkati, kata Tuhan, ya, bahwa Moab tidak memberikan makan dan minum, bahkan lewat pun dari pekarangan tidak boleh. Coba, bahkan tadi dipanggil Bileam untuk mengutuki, untuk dikutuk Israel. Wah, ini benar-benar Tuhan marah, ya. Nah, jadi dalam sejarah memang kategori umat Allah itu ada 3, yang dikebiri, ya, kawin di luar pernikahan, dan bagi yang tidak menghormati Tuhan, artinya tidak memberikan pelayanan kepada pilihan Tuhan. Nah, apakah ini bisa terjadi pada saat ini? Nah, saat ini siapa pemberitaan firman Tuhan? Ya, pendeta, ya, pemberitaan firman Tuhan, imam di gereja. Apakah kita berikan makan mereka atau kita support? Bagaimana kita dengan anggota jemaat? Apakah memberikan kewajiban kita sebagai jemaat Allah? Nah, jangan sampai seperti bangsa Moab, ya, tidak memberi makan pelayan Tuhan, ya, akhirnya mereka dianggap tidak umat Allah. Nah,
Apakah kita juga seperti itu, jemaat-jemaat kita, ya, tidak memberikan iurannya setiap bulan apa ya, bahkan lupa, dilupakan, bahkan diputihkan. Nah, awas. Jangan sampai nanti dianggap tidak jadi jemaat Allah. Nah, jadi simpel sebenarnya, ya. Nah, tapi ini aturan main dalam perjanjian lama. Tapi setelah Yesus datang, disempurnakan. Yang tidak jemaat Allah, yang tidak percaya kepada saya, yang tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan, itu jelas tidak umat Allah. Jadi tidak ada lagi peraturan tadi yang dikebiri, yang ini tidak. Nah, makanya sekarang yang kawin di luar pernikahan ada pertobatan, bertobat, ya. Sehingga mereka bertobat dianggap jadi jemaat Allah. Nah, jadi bukan lagi ukuran yang tadi, aturan tadi yang dipakai tadi. Ukuran adalah yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat. Dia resmi menjadi umat Allah. Nah, ini diperbarui, ya, dalam perjanjian baru. Nah, kemudian akibat perbuatan mereka, maka keluarlah firman Tuhan pada hari ini. Nah, jadi akibat perbuatan tadi, beliau mau mengutuki, ya, ya, perintah daripada Raja Balak, Raja Moab, ya. Nah, maka keluarlah firman hari ini, Ulangan pasal 23 ayat 5. Tetapi Tuhan Allahmu tak mau mendengarkan Bileam. Sebaliknya, ia mengubah kutuk itu menjadi berkat karena ia mengasihi kamu. Jadi, apakah ini masih berlaku bagi kita? Ya, berlaku. Kalau kita dicaci maki orang, kita memberkati. Nah, di dalam 2 Korintus, ya, pasal 4 itu ayat 8 sampai 12, ya. Kita dihempaskan, tidak jatuh, tidak terjepit, ya. Kita dipukuli tapi tidak mati. Nah, kemudian kalau dalam 1 Korintus pasal 4 itu ayat 7, 9 dan 8, ya. Itu dikatakan kalau kita dicaci maki, kita memberkati. Kalau kita dikeluarkan kata-kata kotor oleh orang, kita mengeluarkan kata-kata yang baik. Nah, jadi 2 Korintus 4 dan 1 Korintus 4 itu merupakan pegangan kita dalam menghadapi orang seperti yang sering mengutuki kita, mencaci maki kita. Kalau itu pegangan kita, kita aman. Jadi nanti kutuk itu, teman-teman yang mengutuki kita, itu berubah jadi berkat. Nah, karena kalau itu berubah jadi berkat, hanya ada syaratnya. Kita harus jadi umat Allah. Nah, tadi bangsa Israel, karena dia umat Allah, pilihan Allah, siapa yang mengutuk, malah kutuk jadi berkat. Apakah masih berlaku pada saat ini terhadap bangsa Israel? Ya, berlakulah. Karena Tuhan kan Alfa dan Omega. Dulu, ya, zaman dulu, sekarang, dan yang akan datang. Karena, ya, dalam Yesaya 19 ayat 24, ini bisa kita lihat bahwa Allah sudah berfirman, ya. Asyur atau Irak adalah umatku. Asyur atau Irak adalah ciptaanku, kata Tuhan. Nah, kemudian Mesir adalah umatku. Nah, dan Israel adalah pilihanku, kesayanganku. Ketiga-tiganya ini ku berkati. Nah, jadi Irak, Mesir, Israel itu tertulis dalam Alkitab. Tiga-tiganya itu diberkati Tuhan. Ya. Nah, maka Irak kan berubah drastis. Dari kepemimpinan Saddam Hussein digulingkan oleh Amerika, ya, sampai berantakan semua, sampai mengungsi ke bawah tanah, tapi dihabisin. Sekarang Irak ya mungkin sudah lebih modern. Nah, kalau Mesir
Sudah dari sejak tahun 74. Perjanjian Camp David dengan Anwar Sadat, ya, dengan Israel. Nah, bahkan pertanian Mesir sekarang ini sangat bagus karena Israel juga ikut campur. Jadi siapa yang diikutkan oleh Tuhan dan kepada Israel itu akan bahagia. Nah, sekarang coba, siapa sih pencipta ini kita berbicara sekarang ini? Israel. Siapa pencipta obat? Israel. Siapa pencipta semua ilmu-ilmuwan? Semua dari Israel. Pencipta Nobel Israel. Ya. Nah, jadi sebenarnya kita baik-baiklah, ya. Jangan pernah mengutuki Israel karena dia adalah pilihan Tuhan. Tadi seperti Bileam disuruh oleh Raja Moab, yaitu Balak, untuk mengutuk Israel. Berapapun biaya disiapkan untuk Balak. Tapi Balak, dia perintahkan oleh Tuhan, jangan kutuk bangsa yang kupilih, katanya. Ya, Bileam sadar. Wow, ya. Akhirnya Bileam juga ya termasuk bagus. Dia menuruti Allah, ya. Nah, kemudian itulah ayat hari ini, ya. Jadi Tuhan Allahmu tak mau mendengarkan Bileam, sebaliknya ia mengubah kutuk menjadi berkat. Nah, jadi dalam ayat hari ini dikatakan adalah, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allah mengasihi engkau. Jadi apabila Tuhan mengasihi kita, semua kutuk itu bisa menjadi berkat buat kita. Jadi jangan takut kalau kita dikutuk oleh orang lain atau dicaci maki oleh orang lain. Selama kita berpegang bahwa kita adalah umat Allah, kita akan diberkati. Itulah kesimpulan daripada ayat hari ini. Nah, sekarang kita melihat bacaan pagi, ya. Nah, kalau bacaan pagi pada hari ini, ya, kita lihat surat Apostol Paulus kepada jemaat yang di Filipi, pasal 2 ayat 12 sampai 18. Itu apa dikatakan? Bersinar seperti cahaya yang menerangi dunia. Nah, jadi Rasul Paulus bicara waktu dikatakan bahwa saya di tengah-tengah kalian, katanya, selalu takut kepada saya. Jadi waktu Paulus berada di tengah-tengah, mereka takut kepada Paulus. Nah, kemudian Paulus juga, karena Paulus Rasul Tuhan, ya. Nah, takut bukan karena takut seperti kata, takut artinya menghormati, ya. Hormat, segan, ya. Nah, kemudian dan dimohon oleh Paulus juga, katanya, walaupun dia jauh atau mengirim surat ini kepada jemaat yang di Filipi, tetaplah jangan berubah. Tetap, karena takut kepada saya itu sama dengan karena dia pengikut Kristus, ya, juga kepada anak manusia Kristus, ya. Karena kalian sudah diselamatkan oleh Allah. Nah, jadi dibilang, berusahalah terus supaya kesejahteraanmu jadi sempurna. Nah, jadi kesejahteraan sempurna itu, ya, itu ada surat Paulus dalam ke jemaat Rom, itu Roma 12 itu ayat 2, ya. Jangan sama dengan dunia, dan jadilah engkau menjadi sempurna dengan perubahan budimu. Nah, ini jadi berusahalah terus supaya sempurna. Nah, lakukan itu dengan hormat dan patuh kepada Allah, biar Allah sendiri bekerja dalam dirimu. Jadi kita usahakanlah bagaimana supaya Tuhan itu bekerja dalam diri kita. Kita patuh dan hormat. Nah, kerjakan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, ya, dan tidak bertengkar, ya, tidak bersungut-sungut dan tidak bertengkar. Nah, dengan itu kalian adalah anak-anak Allah yang tidak bercela, ya, hidup dengan tulus dan benar di tengah-tengah orang jahat. Jadi menunjukkan keberadaan kita di tengah-tengah orang yang jahat, tulus
dan benar. Nah, itu